Sabda TV. Di sini juga masih pertanyaannya masih menyatakan qala Jibrilu fa akhbirni 'anil iman. Malaikat Jibril kemudian bertanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirni, maka kabarkan kepadaku 'anil iman, tentang iman. Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan iman? Kalau tadi bertanya tentang Islam, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rukun-rukun Islam. Kemudian ketika ditanya tentang iman, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah, ay al-i'tiqadu bi anna Allah khaliqun wa ma'budun bihaqqin lahu asma' wa sifat taliqu bijalalihi la yushbihu makhluqatih laisa kamitslihi syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika menjawab bahwasanya iman itu, al-imanu, iman itu an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, al-i'tiqad yaitu meyakini bi anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khaliqun, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, wa ma'budun bihaq, dan yang disembah, yang diibadahi secara benar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bi anna Allah khaliqun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Ini menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'budun bihaq, ini menunjukkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Lahu asma wa sifat, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat taliqu bijalalihi, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. La yushbihu makhluqatih, yang tidak menyerupai makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran nama-nama dan sifatnya. Ketika disebutkan tentang nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah menetapkannya, namun menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala ini dengan tidak menyerupakan. Bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, kemudian kita mengatakan kalau seperti itu berarti Allah seperti makhluk. Tidak. Karena pendengaran Allah Subhanahu wa taala la yushbih, tidak menyerupai bi makhluqati, dengan makhluknya, dengan pendengaran makhluknya. Sebagai contoh, ketika kita sebutkan bahwasanya manusia memiliki pendengaran, hewan memiliki pendengaran, maka pendengaran kita dengan hewan berbeda. Maka lebih mulia lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas berbeda, karena Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengannya. Sesuatu pun tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal.